Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semua masuk semua kan? Iya. Gimana? Siap mengikuti pelajaran kewarganegaraan untuk hari ini? Siap kan? Pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas materi mengenai hak asasi manusia. Dan sesuai kesepakatannya, pertemuan hari ini kita akan membuat portofolionya yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu. Ya Pak, sudah siap semua? Sudah persiapkan bahannya kan? Nah, karena itu kita langsung bagi kelompok saja. Bapak bagi supaya mudah sesuai dengan nomor urut absen masing-masing ya. Nomor 1 sampai 4, Syarizal, Ahmad Saleh, Muhammad Saiful Anam, dan Ahmad Mujiono. Ada semua? Kamu masuk kelompok 1 ya? Terus kelompok 2, nomor urut absen 5 sampai 8, Evi Fitrias, Yuli, Devi Kartika, dan Wiji Tisnowati. Yang mana? Masuk kelompok 2? Ya? Kelompok 3 kali ya? Oh ya, bagus. Sesuai yang dibagi minggu lalu. Kalau gitu yang absen berikutnya Reni, Weni, Anita, dan Iin, kamu masuk kelompok yang kedua. Ya, sudah siap bahan-bahannya semua kan? Silakan kerjakan portofolionya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Ada yang kalian tanyakan? Pak, Ya? sumber masalahnya dari mana? Nggak usah terlalu sulit, ambil yang ada di sekitar kita saja lah topiknya. Ya. Nih. Segera kalian buat portofolionya. Kalian yang bawa bahannya segera tempelkan di gabus sesuai instruksinya. Ya, sebelum kalian menempelkan masalah yang menjadi pokok pembahasan, sebelumnya kalian coba diskusikan dulu apa yang menjadi pembahasannya, yang kira-kira menurut kelompok kalian bagus. Sebelum kalian mengerjakan portofolionya, kalian diskusikan apa sih yang menurut kalian itu bagus untuk kita jadikan pembahasan bersama. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan portofolionya yang sudah disiapkan bahan-bahannya, kalian diskusikan dulu. Gimana? Sudah ada persiapan? Sudah menemukan diskusinya? Kalau sudah dipersiapkan dan sudah menemukan sesuai dengan hasil kerja kelompoknya, Bapak minta kalian satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menuliskan di papan tulis hasil diskusinya. Ya, Pak, sudah ada yang menemukan? Mulai dari kelompok 1 dulu. Kalian tuliskan di sini. Jadi bahan-bahan portofolionya tetap kalian siapkan aja. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kita bahas, itu kalian langsung kerjakan. Sementara yang lain diskusikan. Dan kalau sudah menemukan, Bapak minta yang kelompok 1 menuliskan, perwakilan dari kelompok 1 menuliskan hasil diskusinya. Ya, ayo siapa yang maju? Ini kapurnya. Jadi kalian cari pembahasan yang paling baik dari bahan yang kalian bawa. Koran itu kalian lihat mana yang menurut kalian bagus untuk dijadikan penghapusnya di sini. Yang menurut kalian bagus untuk kita angkat jadi topik bersama. Kalian cari di koran, kalian cari di majalah atau apapun yang kalian bawa. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah menemukan satu topik pembahasan, yaitu anak putus sekolah. Mungkin dari kelompok 2 sudah ada topik permasalahan yang sudah ditemukan dari hasil diskusi kelompok, atau dari membaca juga dari koran atau majalah yang sudah dipelajari untuk bahan portofolio kita hari ini. Silakan tuliskan.
Ya, masing-masing angkatlah topik yang aktual, topik yang menarik dari kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, seperti kelompok 2, bagus juga. Hak asasi manusia terutama dalam bidang dalam anak jalanan. Kelompok 3, perwakilannya? Oh iya, Evi. Ya, Gus, terima kasih. Jadi sekarang kita sudah bisa menemukan dari masing-masing kelompok 3 pokok masalah yang bisa kemungkinan untuk kita jadikan pembahasan bersama, yaitu anak putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja anak. Dan sekarang supaya portofolio kita lebih mudah, kita akan menentukan salah satu saja dari 3 ini topik masalah yang kalian anggap menarik untuk kita angkat jadi diskusi bersama. Jadi begini, kalian sebutkan nomor topiknya, kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling menarik dan paling bisa diangkat dengan aktual. Nanti Bapak akan menuliskan hasil pilihan kalian. Paham? Ada yang tanyakan? Ya, hasil mulai kamu. Nomor 2, anak jalanan. Adi, nomor 1. Kamu belakangnya Pak, nomor 2. Jadi yang kira-kira ini menarik untuk kita angkat. Nomor 3 ya. Belakangnya? 3. Nomor 3. Masnya? 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Mbaknya belakang? Pekerja anak. Nomor 2. Ya. Dari hasil pilihan ini kita sudah bisa menentukan bahwa yang bisa menjadi topik pembahasan kelas adalah anak jalanan. Bagaimana? Setuju semua? Setuju. Ya, ini bisa menarik untuk kita angkat. Karena itu sudah mulai sekarang kalian bisa membuat portofolionya. Ada yang bawa alatnya, kalau ada yang nggak bawa, ini kalian bisa ambil di depan. Gunting, lem, selotip. Silakan. Perwakilan dari kelompok yang membutuhkan lem, gunting, atau selotipnya, atau spidol untuk mewarnai. Silakan, perwakilan kelompok untuk mengambil peralatan yang ada kalau dibutuhkan. Maju aja masing-masing perwakilan. Dari kelompok 1 ada yang dibutuhkan bahannya. Silakan ambil salah satu. Jadi kita makan jalan. Ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Ya, kerjakan dengan cepat ya. Kita nanti akan langsung mempresentasikan hasil kerja kalian. Nomor 1 ada kesulitan ya? Ya, bagus. Sudah ya, saya rasa waktunya Bapak rasa cukup. Ada yang masih belum selesai?
Sudah, kelompok 1. Saya. Sudah semua kan ya? Ya. Ya. Kita akan segera melihat hasil kerja kalian, hasil diskusi dan juga hasil kerja kelompok untuk portofolio 1 untuk mencoba menemukan masalah. Dari kelompok 1, Bapak mau lihat hasil kerja Salisa dan teman-teman. Ayo, teman-temannya minta untuk maju ke depan. Semua untuk mempresentasikan bersama hasil kerjanya. Dihadapkan ke teman-temannya. Ya. Coba langsung dipresentasikan teman-temannya, perhatikan hasil kerja kelompok 1 ini. Selamat pagi. Kami akan mengadakan presentasi hasil kerja kelompok. Sesuai dengan kesepakatan, maka kelompok kita akan mempresentasikan tentang anak jalanan. Yang pertama adalah tentang pengertian anak jalanan. Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu yang dihabiskan di jalanan dengan menerima imbalan atau tidak. Ada di lembar 1, bacalah. Ya. Sudah, kelompok 1. Nah ini teman-teman dilihat ya hasil kerja teman-teman kalian dari kelompok 1. Mereka menuliskan pengertian anak jalanan dan juga bahwa masalah anak jalanan ini melakukan pelanggaran dan sebagainya. Dengan adanya anak jalanan ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan sekarang saya mau bertanya pada kelompok 1. Oh iya, hasil kerja kalian diangkat dong supaya teman-temannya lihat. Ya, kelihatan semua yang belakang? Ya. Sekarang Bapak mau tanya pada kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Menurut kalian bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Ayo, menurut hasil diskusi dari kelompok 1 dari hasil portofolio ini. Silakan coba. Atau mungkin gantian siapa yang jawab? Memberikan tempat singgah. Memberikan tempat singgah. Gitu. Ada yang mau nambahkan? Membantu anak yang tak bisa. Oh iya. Bagus. Sekarang hasil kerja kalian ditempel di papan yang besar ini. Ya, taruh. Bagaimana menurut kalian hasil kerja kelompok 1 ini? Bagus nggak? Bagus. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman kalian dari kelompok 1 ini. Sudah. Ini dia. Oh, iya. Apa lagi? Sudah. Ya, ini hasil kerja teman-teman kalian dari kelompok 1. Sekarang Bapak minta untuk presentasi dari kelompok yang kedua. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Siap. Ayo. Sampaikan presentasi hasil kerja kalian pada teman-teman kalian. Ya, sambil tunjukkan hasil kerjanya. Ya, bagaimana hasil diskusi kalian yang sudah dibahas bersama? Kami dari kelompok 2, pertama-tama kami akan memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya anak jalanan itu. Tidak ada definisi pasti tentangnya. Anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan. Mereka yang ada di jalanan ini ada yang mempunyai keluarga dan ada yang tidak. Keberadaan anak-anak jalanan ini disebabkan beberapa faktor, yaitu karena mereka tidak sekolah, kondisi ekonomi yang sangat rendah sehingga memaksa anak-anak membantu orang tuanya,
Dapat dilihat dari gambar di samping, seorang anak yang sedang menimba air dan dua bocah yang sedang berdiri di antara pembatas jalan. Tidak seharusnya mereka begini, seharusnya mereka bisa seperti dua gadis ini yang sedang membaca. Anak-anak jalanan ini semestinya juga bisa mendapatkan kebutuhan pendidikan yang layak, karena mereka semua adalah generasi-generasi yang sama, yaitu generasi penerus bangsa yang mampu berkreasi dan berkarya. Pada gambar terakhir ini adalah gambar sekelompok anak laki-laki yang sedang tertawa riang. Suasana yang seperti ini yang mesti dimiliki oleh anak-anak jalanan karena masa kanak-kanak adalah masa yang gembira. Oh iya. Yang mana gambarnya tadi itu? Yang Oh iya, ini tadi. betul. Semua kelihatan. Nah, di antara kalian siapa yang pernah menemukan contoh anak-anak jalanan? Ada yang bisa memberi contoh anak-anak jalanan? Yuli menurut Dekawati yang mana? Kamu pernah menemukan anak-anak jalanan mungkin di jalan raya, itu contohnya seperti apa? Seperti misalkan kamu beri contoh anak jalanan itu contohnya apa gitu? Siapa? Bisa beri contoh anak jalanan? Mungkin pas di jalan raya, di jalan-jalan. Kamu mungkin bisa. Contoh anak jalan itu mereka biasanya kerjanya apa gitu? Bisa minta uang, minta uang, mengamen. Ya. Bagaimana? Kelompok 2 pendapat nggak bahwa anak-anak pengamen itu juga bisa dikatakan sebagai anak jalanan? Dapat. Iya. Ya. Kemudian kalau begitu menurut kalian secara kelompok, bagaimana menurut kelompok 2 ini kalau melihat seorang anak seharusnya dia bersekolah tapi ternyata mengamen gitu, atau bekerja, seharusnya dia kan sekolah. Menurut kalian bagaimana? Menurut kelompok 2 bisa jawab? Perlindungan HAM bagi anak jalan ini sangat kurang. Mereka jauh dari keluarga mereka, padahal keluarga ini sangat berperan dalam pemenuhan rasa aman. Namun negara sudah menetapkan suatu kebijakan guna melindungi anak-anak jalanan, yaitu pasal 34. Selain itu juga banyak konvensi-konvensi anak yang dihasilkan dari perjanjian-perjanjian internasional. Oh iya, bagus itu ya. Jadi setidaknya dengan adanya aturan-aturan tadi, pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap anak jalanan. Ya. Iya. Oke, itu hasil kerja kalian. Bagaimana? Bagus nggak? Punya tepuk tangan dong. Bagus. Silakan aja. Iya. Ini. Silakan kembali ke tasnya. Ya, sekarang penampilan kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga. Silakan untuk menampilkan hasil diskusi dan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 3, pertama-tama kami akan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya anak jalanan itu. Ketika kita membicarakan tentang anak jalanan, maka kita bisa mengaitkan dengan anak terlantar sesuai dengan bunyi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan. 1. Kondisi ekonomi yang sangat rendah sehingga memaksa anak-anak membantu orang tuanya. Dapat dilihat dari gambar di samping. Seorang anak yang sedang meminta-minta. Tunjukkan. Oh iya. Pengendara di jalanan yang seharusnya duduk di bangku sekolah dari belajar dari rumah. Dengan kondisi seperti ini diharapkan adanya partisipasi dari pemerintah, anggota GNOTA, pihak LSM dari kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang. Ya. Ini hasil penampilan teman-teman kalian dari kelompok 3. Ini mereka menuliskan faktor-faktor munculnya anak jalanan, yaitu contohnya ya dari intern itu lemahnya ekonomi keluarga, broken home, tekanan dari orang tua, atau yang dari luar, pengaruh dari luar yaitu pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh teman yang buruk, dan juga tingginya gaya hidup. Nah sekarang Bapak mau tanya, di sini dituliskan adanya tekanan dari orang tua. Menurut hasil diskusi kelompok 3, mengapa tekanan dari orang tua bisa menjadi penyebab munculnya anak-anak jalanan? Karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Contohnya? Seringnya pertengkaran dari orang tua sehingga anak menjadi maksudnya bosan di rumah dan mencari pergaulan luar. Oh ya.
Dari kelompok yang lain 1 dan 2 setuju dengan pendapat yang disampaikan? Jadi bisa nggak memberikan contoh kalau misalkan mengalami masalah di rumah pertengkaran dengan orang tua supaya tidak lari jadi kemudian menjadi anak jalanan. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Salah satu. Untuk misalkan kamu mengalami masalah di dalam rumah, orang tuamu sedang marah, bertengkar, dan supaya tidak berakibat seperti anak jalanan ini, apa yang kalian bisa lakukan supaya kalian secara kekeluargaan, gitu ya? Ada teman-teman yang lain yang bisa mendukung jawabannya? Bagaimana? Diberikan pengarahan. Berikan pengarahan, gitu. Ya. Bagaimana menurut kalian kelompok 3 ini? Bagus nggak? Bagus. Tepuk tangan dong. Jangan ide. Iya. Ya. Jadi ini tadi adalah hasil kerja kalian, hasil diskusi dan juga pengamatan untuk dalam rangka kita menampilkan portofolio baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan ternyata Bapak merasa bahwa kalian sudah paham dengan materi yang sudah diajarkan, terutama mengenai hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Mengerti? Ada yang kalian tanyakan? Jadi Bapak bisa simpulkan begini, adanya hak asasi manusia terutama dalam bidang pendidikan itu bisa terjadi pelanggaran dengan adanya anak-anak jalanan, dan kita bisa mengamati bahwa dengan ini kita mengharapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang bijak, langkah yang baik, langkah yang tepat supaya mengadakan penyelesaian dengan anak-anak jalanan ini. Dan menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi anak-anak jalanan ini? Padahal dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh siapa? Oleh negara. Nah, terus menurut kalian langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah anak jalanan ini bagaimana? Mendirikan GNOTA. Mendirikan GNOTA, bahkan orang tua asuh gitu ya. Bagus. Jadi masyarakat yang lebih mampu bisa memberikan sumbangannya berupa materi dana untuk menunjang biaya pendidikan bagi anak-anak jalanan yang kurang mampu. Demikian. Ada teman-teman yang lain yang bisa mendukung jawaban teman-teman tadi? Ada yang bisa mendukung jawaban supaya pemerintah itu memberikan perlindungan sesuai dengan pasal 34 tadi di Undang-Undang Dasar? Ada yang bisa memberi contoh? Mungkin panti asuhan. Ya. Bagus. Bisa jadi alternatif dengan mendirikan panti asuhan supaya apa? Anak-anak jalanan itu bisa tertampung dengan baik. Ada yang lain? Sambil angkat tangan, kalian sebutkan jawabannya. Ada satu lagi. Ada? Atau mungkin ada yang kurang paham dari materi yang disampaikan mengenai hak asasi manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Sebab kenyataannya kita kan bisa mengetahui bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar pun dijelaskan, dan juga tadi ada aturan-aturan dari konvensi dan sebagainya, bahwa anak-anak jalanan, anak terlantar itu diatur, dipelihara seharusnya oleh negara. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak di sekeliling kita masalah-masalah seperti anak jalanan itu kita temui. Coba sekali lagi Bapak mau tanya, contoh anak jalanan itu seperti apa aja sih? Tadi seperti pengamen, siapa lagi? Pengemis, terus kemudian minta-minta. Dan biasanya mereka itu cenderung liar kan, cenderung nggak baik. Dan kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang bisa Membimbing. Iya, nggak ada yang bisa membimbing bagaimana mereka nanti masa depannya, bagaimana dengan sekolahnya, bagaimana mereka bisa meneruskan masa depan yang seharusnya mereka dapatkan dengan baik. Apalagi dituliskan oleh kelompok 3 tadi, adanya faktor-faktor
intern atau ekstern. Faktor intern seperti ini ya, lemahnya ekonomi keluarga. Jadi kalau keluarganya tidak mampu, akhirnya tadi teman-teman memberi contoh dipaksa bekerja. Broken home biasanya berhubungan dengan apa? Larinya kemana? Minuman keras. Ada lagi yang bisa jawab? Gaun bebas. Ya, narkoba. Sekarang meskipun itu dilarang, tapi kenyataannya itu ada gitu. Kemudian pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh teman yang nggak baik, tingginya biaya hidup. Karena semakin lama hidup di kota besar itu kan memang semakin mahal, tapi dan termasuk juga dalam bidang pendidikan yang akhirnya tidak merata. Ya. Oke, dari yang Bapak jelaskan, mungkin Bapak cuma bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa anak-anak jalanan bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya pada orang yang kurang mampu, tapi juga orang yang sebenarnya secara ekonomi mampu pun dia bisa berpeluang jadi anak jalan, seperti yang teman-teman tadi ungkapkan, dengan adanya kondisi keluarga yang nggak baik. Tapi masalahnya adalah bagaimana mereka itu bisa mendapatkan perhatian yang baik, dan juga pemerintah bisa memberikan perlindungan, pemerintah bisa memberikan hal yang baik terhadap anak-anak jalanan, anak-anak terlantar. Jadi yang Bapak bisa simpulkan, anak-anak jalanan itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Mengapa? Karena seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi ternyata pada akhirnya kenyataannya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tidak bisa dipenuhi dengan baik. Gitu. Ya. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menggabungkan ini di sini? Kelompok 1 untuk menambahkan ini? Ya, semua. Kelompok 1 dulu untuk menempatkan di papan besar ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat keseluruhan kesimpulan dari hasil diskusi dan hasil kerja kalian. Teman-teman dari kelompok yang lain kalau sudah menyelesaikan hasil diskusi dan kerjanya, sambil menunggu giliran untuk menempel, bisa peralatan atau bahan-bahan yang tadi sudah kalian gunakan, kalian rapikan supaya kelas tidak menjadi kotor. Jadi nanti begitu teman-teman kalian dari kelompok 1 sudah selesai, kalian yang kelompok 2 bisa siap untuk menggabungkan. Demikian juga untuk yang kelompok 3, supaya kita bisa mengerti secara keseluruhan pembahasan kita mengenai asasi manusia dalam bidang pendidikan, khususnya pelanggaran dalam anak jalanan. Kalau ada yang alat-alat yang kalian masih perlukan, kalian bisa ambil di sini, bisa maju ambil di sini, atau sambil menunggu temannya selesai, ada yang kalian tanyakan? Ya pokoknya cukup. Ya. Sudah. Sekarang yang dari kelompok 2. Ayo, segera. Kalau butuh lem atau apa, selotip bisa ambil di meja Bapak. Kalian tekan ya, yang pas. Gak apa-apa, kalian aja. Kebalik. Terus kebalik.
Ya kalian tempelkan di tempat yang kosong, pokoknya bisa pas untuk nempel aja lah gitu ya. Ayo, kalian tempelkan. Pakai selopenya aja kan? Kalian tempelkan. Beri. Nomor 3 Ya. dulu Pak kalau gitu. Oh iya, tidak apa-apa. Pokoknya bisa mencukupi. Bisa kita simpulkan bersama. Ya kalian bisa mempersiapkan dengan kalian tempelkan selotipnya, alat perekatnya. Ya. Apa-apa, pokoknya bisa merekat. Harus semua. Kenapa? Oh iya, apa? Siapa ini? Dilepas gitu? Oh, enggak apa-apa, langsung tambahin ya sih, nggak usah di situ. Langsung diberi. Masih ada? Coba kalian tambahkan. Apa ini dilepas yang tadi? Nah ini. Nanti kalau apa tuh dipasang bisa tuh balik. Oh. Jadinya iya jadinya. Gak usah kalau gitu ya tempelkan aja 1 atau 2 di sini. Ini nggak apa-apa tetap di sini. Enggak posisinya. Ini kan oh di sini. Oh iya. Ini aja, baik. Ya, bagaimana? Ya, apa-apa. Sudah kalian sudah telanjur buat seperti ini. Ayo, tempel 1 atau 2. Ya. Kurang kemana? Sudah bisa nggak belum? Tambahin yang sebelah sini. Ya, kalau begini kan bagus, ini hasil kerja kalian sama. Ini kelompok 1 memberikan pengertian tentang anak jalanan, kategori anak jalanan. Ya, ada children on the street, kemudian batasan pengertian anak dan sebagainya yang merupakan juga bahwa disebutkan anak-anak yang bekerja itu sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Itu melanggar apa saja, konvensi hak anak, kemudian hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau juga dalam pasal 34 dan juga dituliskan sama teman-temanmu dari kelompok 1 yaitu tabel tingkat pendidikan anak jalanan yang sebenarnya masih butuh perhatian lebih lagi. Ya, kemudian dari kelompok 2 menuliskan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga dalam bidang pendidikan bagaimana itu harus disikapi. Kelompok 3 memberikan faktor-faktor penyebab dari anak jalanan ini. Ya, dari hal ini apa masih ada yang kurang jelas? Apa ada masih yang kurang paham?
Mungkin ada yang kalian perlu tanyakan? Sudah. Kalian bisa melihat bahwa dari kalau kita bisa bekerja kelompok dengan baik, kita bisa menghasilkan portofolio yang baik juga. Jadi kalian sudah mulai paham mengenai portofolio yang juga merupakan pembahasan kita kali ini, di mana materi untuk minggu yang lalu kita belajar mengenai materi hak asasi manusia. Ya. Oke. Siap untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Jadi kalian sudah bisa paham, sudah bisa mengerti. Jadi Bapak bisa menyiapkan untuk materi berikutnya. Tepuk tangan dong untuk hasil kerja kalian sendiri. Atas perhatiannya dan pengertiannya untuk materi kita hari ini untuk portofolio. Ya. Terima kasih, sampai jumpa untuk minggu depan. Pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dan siap? Sehat. Ya, hari ini kita masa semangat. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu, tolong yang saya panggil namanya. Saya tepuk tangan. Oke. Sekarang Februari tanggal 4. Gabriel Kapianus, Gracia, Salomato, Dunia tadi ada ya, tapi masih ke belakang ya. Moses, Iman Galen, Maulina Seren, Gisela. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yaitu tentang cita-citaku. Bahwa setiap kita manusia seperti yang saya sampaikan kemarin di pembelajaran hari Jumat sebelum kita libur, kita bahwa cita-cita itu setiap orang harus punya cita-cita. Cita-cita itu apa? Apa yang maksud dengan cita-cita? Itu yang berani menjawab? Kenapa? Cita-cita itu adalah impian, betul. Jadi seorang bermimpi kalau nanti saya menjadi ini, menjadi ini. Ada yang lain cita-cita itu apa? Kenapa? Angan-angan, betul. Cita-cita itu adalah angan-angan karena masih jauh. Ada yang bayarnya. Ada lagi satu lagi cita-cita itu apa? Impian, angan-angan. Satu lagi? Ya, seperti yang ingin diraih. Biasanya itu mengandung profesi, ingin menjadi apa dan sebagainya, itu ada sesuatu yang ingin diraih. Kalau sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, silakan duduk dilihat ya dari belakang tadi ya, silakan. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran lebih lanjut, saya bertanya, mungkin di antara kalian sudah ada yang punya cita-cita masing-masing. Kalau kamu cita-citamu apa? Pengusaha, ingin menjadi pengusaha, bagus. Karena Indonesia perlu banyak pengusaha. Kamu boleh juga. Ingin jadi pilot, menerbangkan pesawat. Pernah ada pesawat terbang? Kemana? Ke Bali. Kamu cita-citamu ingin menjadi dokter. Kamu kenapa cita-citamu apa? Dokter. Kenapa ingin jadi dokter? Suka nolong orang lain ya. Kamu cita-citamu apa? Menjadi pengusaha juga. Kamu cita-citamu apa? Menjadi chef, juru masak di TV. Kalau kamu cita-citamu apa? Apa? Guru. Menjadi guru. Bagus sekali. Saya kuliah. Dan yang ingin menjadi guru. Dan juga ingin menjadi chef, menjadi pengusaha. Kamu jadi apa? Oh, menjadi polisi. Kenapa jadi polisi? Karena pernah
saya punya bacaan hari ini untuk kita belajar mengenai salah seorang yang berhasil dalam profesinya. Ya. Kita akan belajar dari bacaan ini. Coba kita sama-sama mempelajari. Ya, di sini ada bacaan yaitu tentang seorang penyanyi. Penyanyi yang terkenal, tentunya kalian sudah tahu namanya. Iya, namanya adalah Anggun C. Sasmi. Pernah melihat penyanyi ini? Nah, ya, dia juga bintang iklan. Bintang iklan apa? Bintang iklan sampo. Pernah lihat di The Voice Kids? Ya. Cucunya Anggun C. Sasmi, mantan penyanyi cilik bertaraf internasional. Kita akan melihat bagaimana perkembangan kehidupan dari penyanyi Anggun ini. Coba Grazia dibaca. Ya, sampai di sini dulu paragraf pertama, yaitu Anggun ini dia mulai belajar bernyanyi itu sejak umur berapa? 7 tahun. Dari